Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Subhanallahu maulana al-azim. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, marilah kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah kita akan isi malam ini sebelum datangnya waktu Isya bagaimana biasa dengan kajian kita fikih. Kita Fathul Mu'in. Mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah kita malam hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah tawassulan li hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Tsumma jami'il awliya wal anbiya wa syuhada wa sholihin, khususan Sayyidi Syekh Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu ila jami' masyayikhina khususan khasatan ila hadrati muallif hadzal kitab yani Syekh Zainuddin Al-Malibari qaddasallahu sirrahum al-aziz wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihim fid darain amin. Syai'ulillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khamisuha sholatun ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ba'da takbiratin thaniyatin ay amibah. Rukun yang kelima dari rukun sholat jenazah adalah sholatun ala nabiyyi, membaca sholawat kepada baginda Nabi. Kalau pada urutan yang lazimnya kita baca adalah biasanya di takbir yang kedua, ya. Tapi kembali ini pada masalah di mana Fatihah itu tidak khusus untuk takbir yang pertama saja. Boleh ketika misalnya kita akan menempatkan Fatihah di takbir yang kedua. Gitu. Jadi yang pertama diam, berarti Fatihahnya di takbir yang kedua itu tidak masalah. Ayat akibah artinya setelah takbiratul kedua wala tujzu'u ghairiha, maka tidak cukup Fatihah sholawat kepada Nabi itu dibaca pada selain takbir yang kedua. Di sini Fatihah membaca sholawat Nabi itu memang tertentu, ya, hanya ada dibaca pada takbir yang kedua. Bal tata'ayyanu 5 marrah, bahkan menjadi tertentu karena ada keterangan yang telah lalu. Wa inna ma lam tuta'ayyanil Fatihatu
fil ula wa ta'ayyanat as-salatu fi tsaniyah wa du'a fi tsalitsah li'anna al-qasda bis salati as-syafa'atu wa du'a'u lil mayyit wa salatu ala nabiy sallallahu alaihi wasallam wasilatan li qabuli. Jadi kenapa bacaan sholawat itu tertentu hanya pada takbir yang kedua, tidak seperti Fatihah, tidak seperti Fatihah. Jadi kalau ada orang membaca Fatihah misalnya di takbir yang kedua, ya tetap setelah itu dia baca sholawat, karena tempatnya sholawat itu nggak bisa geser, nggak bisa digeser. Kalau tempat baca sholawat itu hanya ada pada takbir yang kedua. Alasannya kenapa? Di sini ada alasannya. Wa ta'ayyanatis sholatu fi tsaniyati wa du'a'u fi tsalitsati li'anna al-qasda bis sholati as-syafa'atu wa du'a'u lil mayyit was-sholatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wasilatan li qabulihi. Ini kenapa bacaan sholawat itu tertentu pada takbir yang kedua dan doa pada takbir yang ketiga. Karena tujuan baca sholawat itu adalah syafaat dan mendoakan kepada mayit. Jadi rangkaian ibadah sholat jenazah itu urgensinya adalah mendoakan mayit dan memohon syafaat agar mayit itu mendapatkan syafaat dan mendoakan mayit. Sementara bagaimana kedudukan sholawat? Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wasilatan li qabuli. Sholawat kepada Nabi itu menjadi wasilah bagi dikabulkannya doa. Takbir yang ketiga itu kan baca doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Karena di takbir yang ketiga itu bacaannya adalah doa untuk mayit, maka takbir yang kedua itu harus ada sholawat. Kenapa sholawat? Karena sholawat itu menjadi wasilah dikabulkannya doa. Itu alasannya. Wa min thamma sunnal hamdu qablaha kama ya'ti. Dengan demikian maka disunahkan membaca alhamdu ya sebelumnya, sebelum baca sholawat. Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau nggak buru-buru ya Pak ya. Kalau nggak buru-buru sebelum sholawat baca alhamdulillah. Layaknya kita membaca doa diawali dengan alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu nyambung nanti rukun yang berikutnya, takbir yang berikutnya maksudnya baru baca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jadi urutannya dari situ. Dari takbir yang kedua di mana kita ditentukan untuk membaca sholawat, sebelum sholawat kasih alhamdulillahirabbil alamin. Dan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dan seterusnya. Takbir lagi Allahu akbar baru Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jadi sama dengan rangkaian doa kita. Kan kita kalau baca doa pertama pujian dulu kepada Allah, dilanjutkan sholawat kepada baginda Nabi, setelah itu baru intisari doanya kita baca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Biqilafil fatihati falam yuta'ayyan laha mahalun. Berkaitan dengan bacaan fatihah, bacaan fatihah itu tidak ada tempat yang harus ditentukan waktunya. Apa tempatnya? Boleh takbir pertama boleh, takbir kedua boleh, takbir ketiga boleh bacaan fatihah. Tapi kalau untuk urutan doa dimulai dari sholawat, sholawat mesti dibaca pada takbir yang kedua, baru ketiganya baca doa. Di Mekah, Madinah malah takbir keempat, setelah itu salam tanpa doa, karena doanya semua dibaca pada takbir yang ketiga ya.
bal yajuzu ulumul ula anha, bahkan boleh ya pada takbir yang pertama itu tidak ada bacaan Fatihah, kosong dari bacaan Fatihah, ulumul anha, kosong dari bacaan Fatihah. Jadi Allahu Akbar, nggak ada omongan, nggak ada Fatihah, enggak. Nah, tapi dibaca pada takbir berikutnya itu nggak ada masalah. Kalau Fatihah fleksibel waktunya. Tapi kalau baca sholawat posisinya kudu ada di takbir yang kedua. Sebab ini nanti urutannya ada doa, sehingga sholawat menjadi wasilah dari dikabulkannya doa. Itu loh tadi. Nah, wa yudhabu bermussalati, disunatkan mengumpulkan assalam lissolati untuk sholawat. Jadi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, itu sunnah ya. Kalau misalnya nggak mau menambah wasallim ya nggak masalah, karena itu punya sunnah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi kalau mau ditambah wasallim, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu apa? Bagus sunnah. Berdoa oleh mukminin wal mukminat akibaha, dan mendoakan mukminin mukminat setelah selesai baca sholawat, walhamdu qablaha, dan membaca alhamdulillah sebelum baca sholawat. Wa sadisuha du'aun lil mayyitin, yang keenam dari rukun Fatihah adalah mendoakan mayit, dikhususi dengan secara khususnya doa. Jadi harus doanya doa khusus. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Walaupun mayitnya anak kecil tetap didoakan. Ya. Anak kecil tetap didoakan. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Allahumma fir lahu warhamhu. Ba'da thalithatin, setelah takbir yang ketiga, fala yujzi'u ba'da ghairiha qat'an, maka tidak cukup doa untuk mayit dibaca pada selain takbir ketiga secara pasti ya, harus di takbir yang ketiga. Jangan sampai takbir yang ketiga kosong dari doa untuk mayit, walaupun cuma sepotong Allahumma fir lahu doang misalnya, itu yang penting ada doa untuk mayit di takbir yang ketiga. Wa yusannu an yukthira min ad-du'a ilahu, disunatkan membaca doa lebih banyak. Jadi ditambah lagi nggak masalah. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu dan seterusnya. Wa ma'furatun afdalu, dan doa yang ma'furah yang diajarkan langsung dari Rasulullah itu lebih diutamakan. Wa Allahumma rahu muslimun anhu wa Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu wa aqil nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa silhu bil ma'i wa thalji wal bardi wa naqihi minal khataya kama yanqal thawbul abyadu minan danas wa abdilhu daron khairan min darihi wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu jannata wa a'idhu min adabil qabri wa fitnatihi wa min adabin nar, dan seterusnya. Wa yazidu alaina Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Kemudian untuk anak kecil ada doa khusus untuk anak kecil, Pak. Tambahnya Allahumma ij'alhu faratan li abawayhi. Allahumma ij'alhu faratan li abawayhi. Ya Allah, jadikanlah dia sebagai apa namanya? Simpenan ya, sebagai simpenan yang bisa nantinya dijadikan sebagai pengganti dari atau pelipur lara dari kedukaan, kesedihan, kesulitan di hari kiamat. Faroton di abawati wasalafan wa tukhran wa idatan, dan menjadi salafan wa tukhran, celengan, kemudian sebagai nasihat, sebagai iktibar, wasafian, dan sebagai penyapaan yang akan memberikan syafaat
Watakil bihi mawazinahuma, dan beratkan untuk kedua orang tuanya timbangan amalnya. Dengan kematian bagi anak kecil sebelum balik, berdoa kepada Allah agar apa? Anak kecil itu sebagai pemberat timbangan. Kenapa ada anak kecil meninggal menjadi pemberat timbangan? Karena ketika orang tuanya sabar, maka berarti akan menambah pahala tersendiri. Pahala kesabarannya itulah yang menjadikan seseorang dengan ditinggalnya anaknya yang masih kecil itu, ya, dia mendapatkan berbuat timbangan amalnya. Wa'afrihus sobro ala qulubihima, semoga engkau berikan kesabaran pada hati kedua orang tuanya, ya. Wala taftinhuma ba'dah, dan semoga engkau tidak menjadikan fitnah setelahnya. Wala tahrimhuma, dan wala tahrimhuma, dan semoga engkau tidak jadikan orang tuanya itu semoga engkau tidak menjadikan penghalang daripada pahala. Semoga wala tahrimhuma, semoga engkau tidak menghalangi untuk kedua orang tua ajrohu, akan pahalanya si tifl atau anak yang meninggal. Qala sayyiduna walaisa qawlu Allahumma ij'alhu faratan ila akhirih mughniyan an du'a ilahu li'annahu du'aun billazimi wa huwa la yakfi. Nah, Syekhuna Imam Ibnu Hajar mengatakan tidaklah ucapan Allahumma ij'alhu faratan dan seterusnya, doa yang khusus untuk mayit anak kecil, ya, dan seterusnya, mughniyan anid du'a, ya, mughniyan anid du'a, ya, mencukupi untuk doa bagi anak kecil yang meninggal, atau tidak dibutuhkan. Bukan itu tidak dibutuhkan, di anahu du'aun bilazim, itu adalah doa dengan sesuatu yang tetap, bahwa la yakfi di anahu idza lam yakfi du'a'u lahu bil umumi asyamilu kulla fardin fa'aula hadza. Nah, jadi memang kalimat yang dibaca untuk anak kecil Allahumma ja'alhu faratan dan seterusnya, ya, yang dibaca oleh orang yang sedang melaksanakan sholat jenazah dan mayitnya anak kecil itu menjadi bagian yang penting untuk dibaca. Wa yu'annisu dhama'iru fil unsa, dan membaca mu'annas, artinya membaca dengan sifat mu'annas kepada mayit yang perempuan. Jadi kalau mayitnya perempuan diganti domirnya, jangan Allahumma fir lahu, tapi Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau perempuan, ya, kalau laki-laki Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau mayitnya banyak, kayak kalau kita sholat jenazah di Masjidil Haram, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jadi itu kalau mayitnya banyak. Wa yaqulu fi waladi zina Allahumma ij'alhu faratan li ummi. Allahumma, ya Allah, jadikanlah dia sebagai faratan, sebagai tebusan bagi ibunya. Kenapa tidak bapaknya? Karena anak zina itu tidak bersambung nasab dengan bapaknya. Anak zina itu tidak bisa bersambung nasab. Jadinya doa itu hanya untuk ibunya, tidak untuk bapaknya. Jadi nggak perlu pakai faraton li abawaihi, tidak. Tapi cukup faraton li ummiha, untuk ibunya saja, ya. Karena nasabnya tidak bisa bersambung dengan bapak biologisnya.
Nah ini, jadi kalau ada doa tadi Allahumma abdilhu itu, ya Allah gantikanlah darun khairan min darihi wa zawjan khairan min zawjihi, gitu ya Allah gantikan rumahnya dengan rumah yang lebih baik, gantikan pasangannya dengan pasangan yang lebih baik. Ini apa, istri kita kalau di sana ganti Pak, apa ganti istri nanti kalau kita masuk surga? Soalnya dari begini, Allahumma abdilhu zawjan khairan min zawjihi, ya Allah gantikan pasangan dia dengan pasangan yang lebih baik. Waktu jangan-jangan ganti istri. Penjelasannya al-muradu bil ibdal bil ahli wa zawjati ibdalul awsaf ladzawa. Yang dimaksud dengan pengganti, Allahumma ya Allah gantikanlah untuknya rumah yang lebih baik dari rumahnya, istri yang lebih baik dari istrinya, atau suami yang lebih baik daripada suaminya. Itu yang dimaksud ganti di situ adalah ibdalul awsaf, sifat-sifatnya yang diganti. Waktu di dunia rewel Pak, tukang ngoceh, tukang ngomel, gitu kan. Jadi nanti diganti, bukan diganti orangnya, bukan diganti zatnya, bukan diganti sifatnya, bukan diganti fisiknya, tapi ibdalul awsaf, sifat-sifatnya diganti, gitu. Jadi bukan diganti fisiknya, bukan, tapi sifatnya. Al-hiqna bihim dzurriyyatahu, temukanlah kami dengan mereka, dzurriyyatahu, ya, dengan anak keturunannya mereka. Dan karena ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dan lainnya, inna nisa'al jannati min nisa'id dunya afdalu minal huril 'aini. Sesungguhnya istri-istri kita di surga dibandingkan dengan istri kita di dunia itu lebih utama daripada hurul 'ain, daripada bidadari. Jadi kalau misalnya pasangan itu pasangan abadi sampai ketemu di surga, itu pasangan abadi, ketemu di surga, suami istri yang dijadikan sebagai pasangan abadi, cintanya sampai ke surga. Itu ternyata bandingannya istri kita di dunia ketika sudah menjadi istri kita di surga, nisaul jannah, itu dibanding dengan bidadari cantik lainnya, bidadari kalah, gitu loh. Lebih utama istri kita, lebih cantik istri kita daripada bidadari. Ini kan kadang-kadang wanita protes Pak, istri-istri kita protes, kalau suami masuk surga katanya disambut sama bidadari. Nah saya disambut siapa gitu? Saya nanti jadi apa di sana kalau kalah saing sama bidadari? Bagaimana? Suami lebih memilih bidadari daripada istrinya. Ternyata istri di dunia, ya, dibandingkan min nisa'il dunya, nisa'ul jannah min nisa'il dunya afdalu minal huril 'ain. Ya, istri di surga itu bagian daripada istri kita di dunia, afdalu min huril 'ain, itu lebih afdal, lebih utama daripada bidadari. Kita wasabiha salamun kahwiliha. Yang ketujuh dari rukunnya sholat jenazah adalah membaca salam. Kahwiliha seperti juga pada sholat-sholat yang lain. Ba'da rabi'atin, setelah takbir yang keempat. Wala yajibu bihadi dzikrun ba'da salam.
Dan tidak wajib setelah sholat ini zikir selain salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tidak ada kewajiban untuk membaca zikir selain salam. Selain salam. Tetapi hanya sunnah saja, ya. Hanya sunnah saja. Jadi di Mekah, di Madinah itu kalau sudah takbir yang keempat, Allahu Akbar, langsung salam. Tidak ada zikir, tidak ada doa lagi. Kenapa? Karena memang baca doa, baca zikir setelah takbir keempat. Setelah takbir keempat sebelum salam itu tidak wajib, tapi sunnah. Ya. Jadi kalau kita baca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu, itu sunnah. Tidak wajib. Nah, kalau takbir yang setelah takbir, kalau doa setelah takbir yang ketiga, ya, itu termasuk rukun, ya. Artinya kita jadikan doa untuk mayit, yang kita menjadi apa? Artinya syariat kita itu menjadikan doa untuk mayit pada takbir yang ketiga atau setelah takbir yang ketiga itu wajib. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Tapi bacaan untuk setelah takbir yang keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu, itu sunnah. Kalau nggak dibaca, no problem, nggak ada masalah, ya. Nggak ada masalah. Nah, lagi bisa, tetapi disunahkan. Allahumma la tahrimna ajrahu, ajrus sholati. Ya Allah, jangan engkau halangi pahalanya. Maksudnya pahala apa? Pahalanya sholat. Jangan engkau halangi pahalanya sholat. Ajrus sholati alaihi, untuk mayit. Nah, disinilah letak di mana ada persambungan antara orang hidup dan orang mati. Kalau tidak nyambung doa kita untuk mayit, tidak mungkin kalimat Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu itu diwajibkan di dalam sholat jenazah. Karena memang nyambung pada doa kita untuk mayit itu nyambung, sehingga masuk dalam rukun sholat jenazah. Di antaranya adalah mendoakan bagi mayit. Ajrul musibati, atau yang dimaksud ajrohu itu pahala musibah. Dan orang kematian itu adalah musibah. Nah, orang yang ditimpa musibah ketika sabar dapat pahala. Ya Allah, jangan halangi pahalanya. Maksudnya apa? Pahalanya musibah ketika dia bersabar. Atau pahalanya sholat. Ya Allah, jangan engkau halangi pahala sholat. Ya, pahala sholatnya. Wala taftinna ba'dahu, jangan engkau fitnah kami setelahnya. Bertikamil ma'asi, artinya dengan melakukan kemaksiatan. Waghfir lana wa lahu, ampuni kami, ampuni dia. Wala takhallafa an imamihi bila udrin bitakbiratin hatta syara'a imamuhu bi ukhra batalat sholatuhu. Ya. Jika ada orang yang mengakhirkan diri dari imamnya dengan tanpa udzur, dengan satu takbir, sehingga imam sudah melakukan takbir yang lain, maka batal sholatnya. Batal sholatnya. Allahu Akbar. Imamnya sudah Allahu Akbar, dia belum takbir. Tertinggal takbirnya sampai imam takbir berikutnya, batal. Karena ini sama dengan
takbir yang dilakukan oleh imam dengan takbir kita itu sama dengan ketika kita menjalankan rakaat. Nah, kalau makmum, kedudukan makmum itu kan harus mutaba'ah dengan imamnya. Nah, kalau dia tertinggal imamnya sudah takbir berikutnya, sementara dia belum takbir yang mutaba'ah tadi yang bersama dengan imam, imamnya sudah takbir lagi, batal salatnya. Ya. Jadi kita ikutin imam itu. Kalau misalnya doa kita udah ketahuan takbirnya belakangan, imamnya baca doa. Kan kalau kita takbir sementara kita menjadi makmum masbuk, di saat imamnya itu takbir kita fatihahnya belum selesai atau kita belum baca fatihah sekalipun, kita takbir saja. Kalau begitu kan berarti takbirnya ditanggung sama imam. Jangan maksain baca fatihah sampai imamnya takbir berikutnya. Jangan kayak gitu. Jadi takbir aja, takbir Allahu Akbar, walaupun tidak membaca fatihah, karena fatihah bagi makmum masbuk itu ditanggung sama imamnya. Gitu. Nah, walau kabbaro imamuhu takbiratan ukhra qabla qira'atil masbuqil fatihata taba'ahu bi takbirihi wa saqatat al-qira'atu anhu. Jika imamnya takbir ya pada takbir yang lain sebelum makmumnya menyelesaikan bacaan Fatihah atau sebelum membaca surat Fatihah, makmumnya masbuk nih yang saya contohkan tadi. Ya, imamnya sudah selesai Fatihah, kan takbir lagi tuh. Kita takbir yang pertama takbiratul ihram Allahu Akbar. Nah, imamnya takbir, bagaimana makmum? Jangan baca Fatihah. Langsung ikut takbir karena dia masbuk, takbirnya sudah mepet pada takbir yang kedua. Tidak perlu baca Fatihah karena Fatihahnya sudah ditanggung sama imam. Gitu. Wasaqatat al-qira'atu anhu, dan gugurlah bacaan Fatihah bagi makmum. Jadi kalau kondisinya mepet antara takbir pertama takbir kedua, kita belum Fatihah, imamnya sudah takbir yang kedua, jangan baca Fatihah tapi langsung takbir saja ngikuti imam. Gitu ya. Wa idza sallama al-imamu tadaraka al-masbuqu ma baqiya alaihi minal adhkar. Jika imam telah salam, maka makmum masbuk menyusuli imam pada bagian atau pada sesuatu yang sisa yang belum dikerjakan dari beberapa zikir. Ya, jadi ketika imamnya itu salam, maka makmum masbuk menyusul imamnya ma baqiya alaihi minat takbirati ma'al adhkar. Kan misalnya dia mengikuti imam hanya 2 kali takbir, Pak. Berarti kan kalau takbir sholat jenazah itu 4, kurang 2. Bagaimana kalau kurang 2? Ya mesti dia susuli takbir yang 2 itu berikut zikirnya, berikut bacaan doanya. Ya, misalnya imam sudah 2 kali takbir, kita Allahu Akbar. Ya, karena untuk kita takbir pertama baca Fatihah, ya kita baca Fatihah. Nah, imam berarti kalau kita di takbir yang kedua, ketiga maksudnya, imam kan berarti masih ada 2 kali takbir lagi. Kemudian kita ngikutin imam. Nah, setelah ikut imam 2 kali takbir, berarti kurang 2 kali takbir. Nah, kalau kurang 2 kali takbir itu gimana harus diletakkan? Gak boleh nyusul, Pak. Nanti di akhir saja setelah salam baru dia melanjutkan takbir yang belum dikerjakan. Jadi intinya jangan sampai takbirnya kurang dari 4. Ya, jangan
imamnya salam ikut salam, padahal takbirnya kurang, yang nggak sah. Ya, nggak boleh kurang dari 4. Jadi kalau kita baru takbir bersama imam 2 kali, oh berarti setelah imam salam nambah lagi 2 kali. Tapi saya jarang lihat Pak, sholat jenazah yang ketinggalan itu terus dia nambahin takbir. Salah ya ikut salam, ini yang salah Pak. Nggak benar. Takbirnya cuma 2 kali, imamnya salam ikut salam. Harusnya apa? Imamnya salam, dia masih lanjutkan takbir yang ketinggalan gitu loh. Berapa kali ketinggalannya? Kalau ketinggalannya sekali, oh berarti nambah takbir sekali. Takbir 4 kali itu kudu, jangan kurang. Kalau lebih nggak apa-apa, tapi kalau kurang jangan. Ya. Ma'al arkari arkar tilka takbirati wujuban bil wajib wa nadba bil mandub. Yang wajib di dalam perkara wajib, yang disunahkan pada perkara yang sunnah. Jadi yang wajib itu berarti apa? Takbir, kemudian doa pada takbir Fatihah ya. Wajib itu Fatihah, doa bagi mayit, sholawat kepada Nabi itu wajib ya. Jadi misalnya kita ketemu imam di rokaat di takbir yang kedua ya, imamnya baca sholawat dan kita kan baru takbir pertama ya. Yang kita baca berarti Fatihah. Takbir ketiga imamnya baca doa, dan kita berarti baca sholawat karena buat kita baru takbir yang kedua baca sholawat. Imam takbir yang keempat, dan kita berarti kan takbir yang ketiga baca doa. Imam salam, kita takbir lagi ya, takbir yang keempat. Nah, setelah takbir yang keempat kan ada bacaan doa tuh, Allah meletakkan ajruhu, itu sunnah. Makanya zikirnya bagaimana? Ya sunnah. Yang sunnah maka dihukumi sunnah, yang wajib dihukumi wajib. Nah, intinya begitu. Nah, dalam sebagian pendapat dikatakan la tustarqul adkar wa ya'ti biha nasaqan li anal janazata turfa'u hina idin. Ya, tidak disyaratkan baca zikir, tetapi cukup dengan mendatangkan takbirnya saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa tidak disunatkan zikir? Namanya itu mau diangkat. Gitu kan? Selesai imamnya, itu masih berzikir, mayatnya digotong gimana? Gitu. Jadi sebagian orang mengatakan tidak perlu pakai zikir. Tapi kalau hanya zikir singkat kan keburu Pak. Misalnya doanya ya cukup Allah maghfirlahu warhamhu, titik gitu aja. Ya. Takbir lagi terus salam. Kenapa? Karena doa setelah takbir yang keempat hukumnya sunnah. Jangan kita ngerjain sunnah, mayatnya udah dibawa. Kita belum selesai, mayatnya sudah digotong. Jadi ya minimal kalau kita ketinggalan takbir ketiga itu kita baca doanya singkat aja. Setelah takbir keempat langsung salam, kita baca doa, gak apa-apa. Gitu ya. Pokok dan soal al-Fatihah.